Jadi yang namanya iman itu bukan hanya percaya. Kalau hanya percaya itu belum iman. Tetapi iman itu percaya dan yakin dalam hati. Dan itu nanti juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk ketika kita membahas tentang iman pada hari akhir maupun iman kepada qada dan qadar. Nah, kita harus yakin bahwa dunia ini suatu saat pasti akan berakhir karena adanya hari kiamat. Hari kiamat merupakan rukun iman yang benar-benar kita yakini. Karena sesungguhnya setiap yang hidup pasti akan mati kecuali Allah. Segala sesuatu akan rusak kecuali Allah. Kegantengan kita, kecantikan kita, kuis yang cantik, kuis yang ganteng, suatu saat juga pasti akan hilang. Jadi tua yang awalnya cantik jadi jelek, jadi keriput. Yang awalnya ganteng juga jadi jelek karena keriput. Dan kita harus yakin setelah kita mati nanti ada kehidupan, berada di alam kubur. Kematian pada hakikatnya adalah awal dari kehidupan yang baru. Jangan punya anggapan kalau kita mati, hidup kita sudah berakhir. Itu merupakan awal bahwa kita akan hidup lebih lama lagi. Karena kematian pintu gerbang menuju kehidupan yang akan datang. Kita juga harus bisa membedakan bahwa setelah kita hidup, kita itu berada di alam kubur, bukan berada di kuburan. Jadi beda loh ya, kuburan dan alam kubur. Makanya jangan bayangkan besok manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Dibangkitkan dari alam kubur, bukan dibangkitkan dari kuburan. Kalau dibangkitkan dari kuburan nanti seperti zombie, seperti hantu. Wah, pocong-pocong bangun dari kuburan. Ada vampir, ada zombie, macam-macam. Bukan seperti itu, tetapi kita itu bangkit dari alam barzah, yaitu alam kubur. Itu tahapan setelah kiamat, setelah terompet sangkakala. Yang pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil, bumi hancur, tidak bisa apa-apa manusia, semuanya mati. Bahkan bukan hanya manusia yang mati ketika hari kiamat, malaikat pun juga mati, iblis mati, yang hidup hanyalah Allah. Nah, setelah itu baru dibangkitkan lagi, dibangkitkan manusia sekali lagi dari alam kubur. Di alam kubur, bukan dari kuburan. Karena bangkit dari alam kubur itu, jika salah persepsi bangkit dari kuburan, ya nanti bagaimana yang mati dimakan ikan paus, kan tidak dikubur. Bagaimana dia bangkit dari kuburan? Lalu bagaimana yang ketika mati kemudian dibakar jadi abu, dia kan tidak dikubur. Makanya bukan bangkit dari kuburan, tetapi bangkit dari alam kubur. Setelah bangkit dari alam kubur, tahapan berikutnya apa? Manusia itu digiring, ya, digiring suatu tempat, dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar tempat yang sangat luas sekali, dan tidak ada satupun yang bisa bolos. Beda ketika kita sekolah, kalian sekolah itu bisa bolos. Nggak suka sama bapak ibu gurunya, ke kamar mandi saja, bolos. Nggak enak ajarnya, gurunya galak, gurunya orang ganteng, gurunya macam-macam, sehingga bolos, tidak ikut pelajaran. Nah, tapi kalau di alam mahsyar semuanya tidak bisa untuk bolos, hadir semuanya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Nah, disitulah kita seringkali mendengar adanya syafaat bagi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, mari kita perbanyak sholawat, karena di yaumul mahsyar nanti, di padang mahsyar, saat kita diimpulkan, orang-orang yang mendapatkan syafaat itu ketika manusia merasakan panas yang sangat,
dia akan merasa teduh karena mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Banyak cerita tentang padang mahsyar itu yang katanya panasnya itu luar biasa. Saking panasnya diibaratkan jarak matahari itu 1 kilan. Nah, itu cerita-cerita dulu ketika waktu masih kecil pada waktu ngaji dengan ustadz-ustadzah di musola, di suro, di langgar. Nah, memang benar sangat panas sekali. Manusia dari zamannya Nabi Adam sampai umatnya Nabi Muhammad dikumpulkan jadi satu. Begitu banyaknya, begitu panasnya, maka kita tidak bisa ngurusi orang lain. Dan kita pun dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Tidak pakai baju yang bagus, tidak pakai celana yang baik, tidak pakai mukena yang bagus, semuanya dalam keadaan telanjang. Saat mulai dibangkitkan hingga dikumpulkan itu dalam telanjang. Tapi nggak usah berpikir yang negatif, pikiran kotor ya. Wah, kalau telanjang nanti kita bisa lihat milik orang lain. Enggak, kober. Kita tuh sibuk dengan diri kita sendiri. Ada rasa ketakutan, ada rasa galau, cemas tentang nasib kita masing-masing. Nah, disitulah syafaat dari Nabi Muhammad SAW benar-benar terasa. Orang-orang ribut. Diceritakan juga itu di padang mahsyar. Orang-orang mencari Nabi Adam, menuntut Nabi Adam untuk segera menyelesaikan permasalahan di padang mahsyar, antri untuk dihisab. Ya. Wahai Nabi Adam, ini bagaimana nasib kita? Kita terlunta-lunta terlalu lama di padang mahsyar, mintalah kepada Tuhanmu. Itu. Nabi Adam menjawab, wah aku tidak berani, karena aku merasa malu kepada Allah. Dulu aku pernah bermaksiat, ketika dilarang Allah makan buah khuldi, aku tetap makan. Carilah Nabi Nuh. Nah, itu. Jangan kata umat mencari Nabi Nuh, ternyata Nabi Nuh juga enggan meminta kepada Allah. Singkat cerita lagi, Nabi Nuh suruh umatnya untuk mencari Nabi Musa. Nabi Musa juga ternyata enggan minta pada Allah. Maaf, aku tidak berani minta Allah. Kepada Allah aku enggan, karena dulu aku juga pernah berbuat maksiat pada Allah. Aku pernah membunuh. Jadinya aku takut. Aku merasa malu. Walaupun dulu aku dalam membunuh itu tidak sengaja, tetapi itu adalah suatu perbuatan yang dolim. Nah, sebelum minta pada Nabi Musa, ternyata minta dulu pada Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim juga enggan karena Nabi Ibrahim itu dalam hidupnya pernah berbohong. Walaupun bohongnya itu demi kebaikan, tapi Nabi Ibrahim merasa malu. Nah, ini memang kehebatan para Nabi dan Rasul. Melakukan suatu hal yang tidak baik akan teringat sampai beliau berada di padang mahsyar dan merasa malu. Hingga akhirnya umat meminta pada Nabi Isa, Nabi Musa yang enggan. Kemudian terakhir Nabi Isa meminta agar Nabi Muhammad, umat-umat itu mencari Nabi Muhammad dan benar mencari Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad lah yang memintakan agar urusan di padang mahsyar segera terselesaikan. Nah, setelah di padang mahsyar itu, setelah dikumpulkan, kemudian dihisab manusia. Manusia dihisab amal perbuatannya. Yang baik ya banyak amalnya siap masuk surga, yang banyak maksiatnya ya terpaksa masuk neraka. Tetapi beruntunglah bagi orang yang mati dalam keadaan iman dan Islam. Itu insya Allah akan masuk surga, yakinlah masuk surga. Walaupun ya dosa-dosanya harus dipertanggungjawabkan.